Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta LDNU MBC Kedung Jajang, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Sirah An-Nabawiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pecinta LDNU MBC Kedung Jajang, Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas para nabi sebelumnya. Masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pada halaman 34 ada suatu tema, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'awatis samawiyyatis sabiqah. Di sini kita akan memperjelas apa hubungan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ma'unah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan tema kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas para nabi sebelumnya, maka perlu kita ketahui ada satu fakta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi penutup dari rangkaian nabi yang Allah utus kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari kalian semua. Nah, ini ayat berkenaan dengan ayatut tabanni, yaitu mengadopsi anak Zaid ketika itu yang diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dijelaskan di sini dalam ayat ini, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan pemungkas atau penutup dari para nabi-nabi. Dan ini semuanya sudah menjadi kesepakatan. Muhammadun alaihi salatu wassalam khatamul anbiya fala nabiyya ba'dah wa hadha mimma ajma'a alaihi muslimun. Dan ini sudah menjadi ijma', sudah menjadi kesepakatan para orang Islam. Wa urifa minad din bid darurah, dan itu menjadi pengetahuan yang umum, yang semua orang, baik itu yang ulama ataupun yang awam, mengetahui itu semua. Tidak ada perdebatan di situ. Namun pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad ini mempunyai kedudukan seperti apa di atas para nabi-nabi sebelumnya?
Apakah Nabi Muhammad ini datang dengan membawa ajaran yang kita kenal dengan ajaran Islam, kemudian menjadi konfrontasi, menjadi pemicu konflik dengan nabi-nabi sebelumnya? Atau Nabi Muhammad datang untuk kemudian menghapuskan ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang akan kita coba gali pada pertemuan kali ini. Ada sebuah hadis, baik itu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan saya di sini akan membacakan redaksi hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Bagaimana hadis ini menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, qala alaihi salatu wassalam, mathali wa mathalul anbiya'a min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labnatin min zawiyatin min zawayah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labnah fa ana al-labnah wa ana khatamun nabiyyin. Kata Rasulullah SAW, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang sedang membangun bangunan yang begitu indah, begitu presisi, begitu bagus, sehingga kemudian bangunan ini tinggal finishing, tinggal batu bata terakhir. Kemudian orang melihat bangunan itu, mereka takjub dengan bangunan itu, dan ketika melihat ada tempat untuk bata terakhir ini, kemudian mereka berkata, halla wudi'atil labinah, kok tidak ditaruh saja bata terakhir itu? Nah, maka bata terakhir yang dimaksudkan dalam proses panjang para nabi ini, kalau dalam konteks nabi, adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, sebagai komplement, sebagai penyempurna dari visi misi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, fa ana labinah, maka saya batu bata terakhir dari bangunan itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya ini adalah penutup dari para nabi-nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi-nabi. Itu dipertegas dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika ingin menenangkan Ali bin Abi Thalib ketika ditinggal di Madinah, sedangkan Rasulullah keluar perang Tabuk. Nah, maka kemudian Rasulullah berkata, yang artinya, sesungguhnya kedudukan kamu wahai Ali bersamaku itu sebagaimana kedudukan Nabi Musa dan Harun. Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja setelahku itu tidak ada nabi. Lantas bagaimanakah dengan dakwah para nabi-nabi sebelumnya dan hubungannya dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya'is sabiqin faqa'imatun ala asasi at-ta'kid wa at-ta'mim. Bahwa datangnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyempurnakan, bukan untuk kemudian sebagai sesuatu yang kemudian dibenturkan, tidak. Untuk menyempurnakan, untuk mentakkidkan dakwah-dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya seperti ini. Ajaran, baik ajaran Nabi manapun, pasti memuat dua hal yang penting. Yang pertama adalah sisi akidah, dan yang kedua adalah sisi syariat dan akhlak. Nah, di dalam sisi akidah ini semuanya sama, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa satu misi, membawa satu visi, membawa risalah yang sama, membawa dakwah yang sama. Yaitu apa dakwahnya? Yaitu mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaumnya
wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mengajak kepada satu Tuhan. Ketika Nabi Saleh diutus kepada kaumnya, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mengajak kepada satu Tuhan. Dan itu pun juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak kepada satu Tuhan. Siapakah? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa semua para nabi ini membawa risalah yang sama, yaitu membawa visi dakwah kepada akidah yang sama, yaitu mengajak untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah semata. Itulah dakwah para nabi, dimulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang kedua yaitu sisi syariah dan akhlak. Nah, inilah kemudian yang antara para nabi dengan nabi-nabi yang lain akan berbeda. Akan berbeda tergantung dari bagaimana situasi, kondisi kultural dan psikologis dari kaum yang diajak oleh Nabi Muhammad, oleh para nabi itu. Kita ambil contoh satu misal di dalam mengerjakan sholat. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa diutus kepada kaum yang kuat, kaum yang secara tenaga mereka mempunyai tenaga yang lebih kuat. Itu kemudian mereka diwajibkan 50 kali dalam sehari, 50 kali dalam sehari. Sedangkan Nabi Muhammad SAW awalnya juga diberikan 50 kali dalam satu hari. Hanya saja ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta keringanan, untuk minta takhfif. Mengapa? Karena tajribahnya Nabi Musa dengan umatnya yang kuat-kuat seperti itu saja, mereka tidak mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi kemudian untuk umatnya Nabi Muhammad yang secara psikis, secara kekuatan tenaga tidak sekuat Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad minta untuk didiskon sampai pada akhirnya sampai 5 kali dalam sehari. Ini gambaran betapa syariah antara para nabi dengan nabi-nabi yang lain itu berbeda, disesuaikan dengan konteks waktu, zaman, dan semuanya. Ini dari sini kita bisa menemukan sebuah titik cerah bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW ini saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada suatu pertanyaan. Ketika sekarang ini adalah Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan membawa agama yaitu agama Islam. Nah, ketika pengikut-pengikut Nabi terdahulu ini, anggaplah pengikut Nabi Musa alaihissalam, kemudian dikenal dengan sebutan Yahudi. Anggaplah pengikut Nabi Isa alaihissalam, kemudian sekarang disebut dengan Nasrani. Ketika menemukan dan mendengar berita bahwa ada nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus bagaimana? Nah, berdasarkan informasi, maka jika mereka mendengar adanya nabi terakhir itu, maka mereka wajib berfusi, wajib bergabung kepada risalah nabi terakhir itu. Apalagi kemudian seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran, risalah-risalah atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad ini telah mengalami tahrif, telah mengalami distorsi, telah mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahannya itu sangat fundamental, perubahan yang ada di akar. Jika perubahannya dalam syariah mungkin tidak terlalu parah, tapi ketika perubahannya itu bersifat akidah, yang merupakan usul, yang merupakan akar, ini tentu akan bermasalah. Kita tahu bahwa
risalah semua nabi itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kemudian seperti orang-orang Yahudi, ketika mereka berkata bahwa menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Nah, ini kemudian bermasalah. Ketika mereka waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sedangkan orang Nasrani kemudian berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Kemudian mereka mempercayai adanya 3 Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Nah, ketika kemudian yang menjadi perubahan atau tahrif itu adalah pada hal-hal yang sifatnya fundamental seperti itu, maka mereka wajib berfusi ketika mendengar bahwa ada agama, ada nabi terakhir yang Allah utus. Apalagi kemudian itu dikeluarkan oleh informasi dari Nabi Isa alaihissalam. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, ternyata dari sisi penamaan, berdasarkan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran, ternyata para nabi sebelum Nabi Muhammad ini, mereka menamakan diri mereka sebagai orang Muslim. Kita tahu bahwa agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, menariknya ternyata para nabi sebelum Nabi Muhammad ini mendeklarasikan diri, menyatakan diri sebagai orang Muslim. Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Apa isi wasiatnya? Kita baca. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Aslim artinya jadilah kamu Islam, atau jadilah kamu berpasrah diri kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan, mengingatkan kepada anak-anaknya. Begitupun juga Nabi Yaqub mengingatkan kepada anak-anaknya. Kita tahu Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kita tahu bahwa Nabi Yaqub ini juga termasuk cucu dari Nabi Ibrahim. Wasiatkan juga kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf, Benjamin, dan begitu seterusnya. Apa wasiatnya? Ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkanmu suatu agama. Fala tamutunna, maka janganlah kalian meninggal, wafat, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf itu adalah muslim. Kita lihat juga ada ayat yang lain ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Firaun, kemudian para penyihir, tukang sihir Firaun ini beriman kepada Nabi Musa. Apa kata mereka? Yaqulullahu ta'ala an sahrati Fir'aun qalu inna ila rabbina munqalibun. Tukang sihir Fir'aun ini ketika beriman kepada Nabi Musa, mereka berkata, sesungguhnya kami hanya kepada Allah sajalah kembali. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Nah, di sini saya lihat redaksi ayatnya adalah wa tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin. Itu Nabi
uh, Nabi Musa. Sekarang Nabi Isa yang merepresentasikan sebagai pembawa agama Nasrani saat ini, Nasrani yang masih murni. Yaqulullahu ta'ala, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Dan saksikanlah bi anna muslimun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang muslim. Singkat cerita bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah mendeklarasikan diri, telah menginformasikan diri di dalam Al-Quran, menamakan dirinya sebagai orang-orang muslim. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Kemudian ada sesuatu yang menarik, dan ini poin terakhir yang akan kita sampaikan pada kajian ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para nabi di atas para nabi yang lain dengan keutamaan-keutamaan yang berbeda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Ada yang Allah ajak bicara. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, maka beliau kemudian disebut dengan kalimullah. Ada yang Allah berikan mukjizat berupa mampu menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Semuanya Allah berikan mukjizat dengan menyesuaikan keadaan dari umatnya ketika itu. Namun menariknya di sini adalah lihat bagaimana bahasa Al-Quran ketika ingin menceritakan kedudukan para nabi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ternyata ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, maka panggilannya dipanggil secara langsung, maksudnya di sini, maka panggilannya itu adalah memanggil jabatan beliau sebagai nabi. Contohnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Tidak pernah kita temukan ya Muhammad. Nah, kecuali kemudian nanti ada qarinah yang menyebutkan, yang menyertai setelahnya. Kita akan jelaskan itu nanti. Contoh yang lain, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad, janganlah kamu bersedih dengan perkataan dari orang-orang kafir itu. Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Biasanya Allah memanggil langsung namanya. Contohnya, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Memanggil dengan namanya. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka. Ya Ibrahim a'rid an hadha, ketika berkata kepada Nabi Ibrahim. Tidak mengatakan ya Nabi Ibrahim atau ya Rasul. Ya. Ketika berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa aqbil wa la takhaf. Ketika berkata kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ketika berkata kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil para nabi sebelum Nabi Muhammad ini memanggil dengan namanya langsung. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan. Tentu Allah Subhanahu wa taala juga menghormati para nabi sebelumnya. Namun ini sebagai bentuk penghormatan yang lebih kepada Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah menyebutkan jabatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, ya ayyuhar rasul la yahzunka. Ada juga ayat yang menyatakan bahwa Allah menyebutkan
nama Nabi Muhammad secara langsung. Hanya saja kemudian nama Muhammad ini kemudian dibarengi dengan jabatan tertinggi beliau, yaitu seorang nabi dan rasul. Contohnya ayat wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada kata rasul dan khataman nabiyyin. Terlepas itu semua, setiap para nabi tentu mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mau membenturkan, tidak mau membandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dari sini kita bisa mengetahui, wahai para pemirsa pecinta LDNU MDC Kedung Jajang, bagaimanakah kedudukan Nabi Muhammad SAW atas para nabi sebelumnya. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.